hear about Manado? Manado? Not yet, I'm going to discover. Okay, welcome to Manado. Wakil Ketua 3 Badan Kerjasama Parlemen atau BKSP Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, Dr. Maya Rumantir MA PhD, menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Kamboja bakal semakin erat lagi lewat kunjungan kerja pihaknya ke negara tersebut dalam waktu dekat. Saya Maya Rumantir, Wakil Ketua BKSP Badan Kerjasama Antar Parlemen DPD RI. Saya senator dari Sulawesi Utara. Baru saja kita mengadakan rapat kerja bersama Duta Besar Kamboja dan staf untuk membicarakan rencana kunjungan ke Kamboja, negara Kamboja dalam waktu dekat ini, dan juga telah menandatangani beberapa letter of intent untuk bisa ditingkatkan lagi kerjasama atau peluang-peluang yang dapat kita tingkatkan dalam hubungan bilateral dengan negara Kamboja. Demikian ditegaskan oleh Senator Sulawesi Utara 3 periode tersebut usai acara penandatanganan Letter of Intent. Ini adalah dokumen penting dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai langkah awal dalam mengatur persyaratan dan tujuan antara dua pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi. Meskipun Letter of Intent bukan merupakan kontrak hukum yang mengikat secara resmi, namun dokumen ini seringkali menjadi fondasi untuk negosiasi lebih lanjut dalam persiapan kontrak resmi. Mewakili negara Kamboja, Letter of Intent tersebut diteken oleh Duta Besar Kamboja di Indonesia, Thean Samnang, yang hadir bersama jajarannya di gedung DPR, MPR, dan DPD RI di Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. Sementara itu, Duta Besar Thean Samnang juga memaparkan tentang kerjasama yang baik antara Kamboja dan Indonesia selama ini, terutama di bidang pangan. Data terakhir pada tahun 2024 misalnya, pemerintah Indonesia telah menekan impor beras dari Kamboja sebanyak 250.000 ton yang akan terrealisasi secara bertahap untuk mengamankan pasokan beras di dalam negeri. And Cambodia we export mostly rice. Last year, Indonesia purchased Cambodian white rice, around 100,000 tons. And this year, until to 2028, Indonesia will purchase white rice from Cambodia around 225,000 tons per year. Impor beras tersebut merupakan bagian dari hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Pertemuan tersebut dilakukan di sela-sela acara konferensi tingkat tinggi ASEAN Australia di Melbourne yang berlangsung pada tanggal 4 sampai 6 Maret 2024. Adapun hubungan Indonesia dengan Kamboja mengacu pada hubungan bilateral Kerajaan Kamboja dan Republik Indonesia. Kamboja memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Sejak hubungan diplomatik dirintis pada dekade 1960-an, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja. Indonesia menyediakan pasukan untuk otoritas transisi PBB di Kamboja pada tahun 1992 dan pada tahun 1999, Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Mengenai Hun Manet yang meneruskan jabatan Perdana Menteri dari ayahnya Hun Sen, Duta Besar Kamboja pun menyebut tentang pepatah kuno orang Kamboja bahwa orang tua memberi jalan dan yang muda harus tahu bagaimana untuk melangkah. Ini juga berarti bahwa generasi muda selalu membutuhkan bimbingan dari generasi yang lebih tua. Indonesian friend for helping us during our difficult time, especially during our national reconciliations in the 1980s and the 1990s. Dr. Maya Rumantir MA PhD, Senator Sulawesi Utara 3 periode, peraih suara terbanyak di pemilu 2024 ini, mengatakan bahwa berbagai kekayaan maupun keindahan alam serta seni budaya yang ada di Sulawesi Utara dipastikan akan menarik minat orang Kamboja untuk datang ke bumi Nyir Melambai. Kerjasama pelaku UMKM antar negara ini juga dapat direalisasikan lewat berbagai program khusus serta juga untuk UMKM lainnya di seluruh Indonesia.
Pada triwulan pertama tahun 2023 misalnya, Sulawesi Utara mengekspor komoditi unggulan ke 33 negara. Negara-negara ini antara lain China, Belanda, Jepang, Vietnam, Korea Selatan, India, Thailand, dan Amerika Serikat. Menurut data dari Dinas Perdagangan Sulawesi Utara, sebagaimana dilansir LKBN Antara, komoditi yang diekspor ke 33 negara ini yaitu air kelapa beku, biji pala, bunga stevia, bungkil kopra, fuli, ikan segar, ikan beku, ikan kayu, lemak kakao, minyak kelapa mentah, santan beku, semen, tepung kelapa, vanili, dan vanili ekstrak. Dari 15 komoditas yang diekspor ini, yang paling diminati adalah tepung kelapa yang diekspor ke 24 negara. Volume ekspor pada triwulan pertama tahun 2023 sebanyak 123,66 juta ton dengan sumbangan devisa bagi negara sebesar 64,59 juta dolar Amerika Serikat. Karena itu, Senator Maya Rumantir juga dalam pertemuan tersebut mengajak Dubes Kamboja untuk berkesempatan mengunjungi Sulawesi Utara supaya bisa melihat langsung keindahan alam serta berbagai potensi kerjasama bisnis antara pihaknya dengan pemerintah maupun pelaku-pelaku UMKM di Provinsi Nyur Melambai. Sementara itu, Cheng Lina, sekretaris pertama Dubes Kamboja, mengaku betah selama bertugas di Indonesia. 6 months here, so yes, only 6 months. So I feel like I like in here and really happy to enjoy everything in the Jakarta. Juga tidak tertutup kemungkinan baginya untuk ikut mempromosikan Indonesia dan juga Sulawesi Utara di negaranya. Dari Jakarta, tim Maya Rumantir Channel melaporkan.